Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya ini dan masih dengan Ustadz Husain Rahim. Ya, Kemarin kita sempat membuat konten mengenai apa itu agama ya, definisi agama. ya, Nah, sekarang alhamdulillah kita akan masuk pada materi selanjutnya. Jadi insya Allah konten kali ini bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman mengutamakan adik-adik di mana saja berada. Baik, gimana kabar Pak Ustadz? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Saya Semangat. sehat, tetap semangat. Oke. Nah, kemarin saya sempat bertanya mengenai definisi agama. Ya, Dan itu insya Allah teman-teman bisa paham mengenai definisi apa itu Islam. Nah, kali ini saya lagi mau bertanya lebih dalam lagi, kenapa saat ini terlalu banyak agama? Artinya so banyak agama. banyak agama ya. Iya. Sampai Bukan kenapa? cuma lagi Islam, pokoknya ada. Ya, kalau di Indonesia kan kita ketahui ada 5 agama. Nah, sementara di negara-negara yang juga mungkin ada juga agama. Nah, kenapa agama sampai banyak agama begini? Tiap jadi banyak begini agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Ya, saya itu sebenarnya ada banyak sekali. Kemarin sempat pinjam teman punya buku. Iya. Nah, judulnya Atlas Agama-Agama Tebal. Jadi penulisnya orang Arab, dia bikin penelitian, ada atlas agama-agama. Dia bicara sejarah semua agama, dari agama dulu sampai agama yang sekarang. Kalau di mata kuliah perbandingan agama itu sejarah itu kan agama itu terbagi dua. Ya. Ada agama ardi, agama bumi yang lahir di bumi. Agama bumi. Kalau di buku itu ya, di buku ada atlas agama-agama, ada Hindu, Buddha, Konghucu, itu agama bumi. Agama bumi. Agama bumi. Ada agama Sam'i, agama dari langit, agama samawi. Agama samawi itu kalau di buku itu Islam, yang paling tua itu Yahudi, kemudian Nasrani, yang terakhir ini Islam belakangan. Jadi, terus pertanyaannya, kenapa sih jadi banyak agama? Kenapa sudah jadi banyak agama di sini? Kita bisa dunia ini bisa pakai dua analisis pendekatan. Ada sejarah umum, ada dalam sudut pandang Islam. Nah, kalau dari sudut sejarah umum, kenapa ada agama-agama? Karena ada nabi-nabi. Itu secara umum banyak, tapi saya melihat dari pandangan Islam saja, bahwa yang Allah itu kan dia tidak mengazab satu kaum sebelum diturunkan nabi. Ada nabi suatu bangsa, semua bangsa itu sudah, bahkan nabi kan 4.000 ya, ribuan. Ada yang nabi dan rasul yang disebut ke dalam Quran kan hanya 25 ya. 25 ya. 25. Jadi kenapa banyak agama? Sebenarnya Allah itu hanya menurunkan bukan banyak agama, tapi dia menurunkan satu agama saja, yakni agama Hanif, agama yang lurus, yakni tauhid, dari zaman Nabi Adam, terus zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, sampai kemudian zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa itu mereka menyembah Allah, punya kitab apa ya? Taurat ya. Taurat. Dan di dalam Al-Quran pun Nabi Isa itu ceritakan, mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ada kesambungan sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad melanjutkan risalah terdahulu. Jadi ada Nabi Musa, kemudian belakangan Nabi siapa? Nabi Isa ya. Tapi sebenarnya di antara itu sebenarnya sudah ada banyak nabi-nabi juga, tapi ini mereka adalah rasul. Nabi Muhammad terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa banyak agama? Sebenarnya Allah menurunkan nabi-nabi yang banyak sebetulnya dalam Al-Quran. Jadi bukan agama yang diturunkan. Bukan agama,
Terus kenapa jadi banyak? Nah, Karena setelah Nabi itu wafat, agama itu berkembang, dia menyatu dengan budaya seiring dengan ratusan tahun. jadi ini Ustadz, berarti ada kaumnya, mungkin ada macam kayak itu kaum Nabi Musa kan ada Bani Israel ya. Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diutus kepada Bani Israel. Bani Israel. Ada pengikutnya. Tapi Dan- tidak dalam bentuk agama, tidak. Artinya Allah belum tidak menurunkan banyak agama, tidak. Kalau kita baca di dalam literatur Islam, Al-Quran maupun hadis, mereka Allah itu di zaman Nabi Musa ya Bani Israel itu disebut wahai Bani Israel. Jadi pengikut Musa ya. Tidak. Kemudian lama kelamaan ada surun ya ayyuhallazina hadu, hai orang-orang Yahudi. Jadi Allah menyebut mereka bukan sebagai agama tapi pengikut ajaran. Ada 3 panggilan kepada, ini kita berbicara tentang nabi-nabi terdahulu sebenarnya sih. Jadi nabi-nabi terdahulu itu pengikutnya disebut Bani Israel. Kemudian ada Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani. Jadi karena agama itu dia mengalami dia sudah menyatu dengan sejarah, sudah menyatu dengan masyarakat proses yang sangat panjang, sehingga kadang-kadang mengalami begitu banyak perubahan-perubahan. Nah, maka datanglah Islam sebetulnya, dia datang yang terakhir. Jadi meluruskan. Jadi bikin banyak agama itu. Ada proses sejarah sebetulnya. Pengikutnya ada, kemudian sudah berkembang, sehingga jadilah sebuah agama. Jadi masing-masing sudah ada satu agama masing-masing. Kadang antara yang asli dengan yang belakang sudah ada perubahan. Ketika terjadi perubahan dia jadi agama sendiri. Jadi yang datang belakangan kadang tidak diakui padahal dia masih satu. Jadi itulah dari fakta sebetulnya. Jadi pendekatan sejarah. Ini ya. Sejarah. Ada sejarahnya sehingga dia jadi agama. Tapi akarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Terus Ustadz, bagaimana kira-kira pandangan Islam tentang agama atau agama-agama atau pengikut Nabi dan Rasul terdahulu? Iya. Kalau saya membahasakan, kalau untuk teman-teman mahasiswa ya, ada namanya at-tartib ar-rusul. Jadi periodisasi kerasulan. At-tartib. Jadi ada rasul yang turunkan terdahulu, kemudian ada rasul selanjutnya, dan ada rasul yang terakhir. Jadi dia berurutan. Dan yang berurutan ini adalah yang terakhir ini dia meneruskan dan menggantikan yang sebelumnya. Karena Islam memposisikan pengikut Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebagai orang-orang Muslim pengikut agama yang lurus dulu. Ketika mereka masih berlaku syahadatnya Nabi Isa. Karena dalam Islam itu kan, dalam Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Dia menyempurnakan ajaran-ajaran para Nabi terdahulu. Jadi kita harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu sebagai sebuah fakta sejarah. Kita mengimani ada kenabian mereka itu dulu. Tapi sekarang setelah Nabi Muhammad diutus, maka masa kenabian mereka sudah berakhir. Nah, banyak hadis-hadis sebetulnya kalau kita buka oleh Nabi Muhammad ini. Kalau baca ayatnya banyak sekali kita bisa buka ya, ada hadis-hadis. Tapi kitab-kitabnya nabi-nabi kemarin itu yang terdahulu itu sampai sekarang masih ada. Jejak-jejaknya ada. Kayak Taurat, Zabur, ada Injil, sebagian masih ada. Makanya. Tapi apakah masih murni DP itu? DP isi? Itu di mata kuliah perbandingan agama di kampus-kampus, para profesor peneliti pun mengatakan yang terjaga kemurniannya itu hanya Islam. Yang lain itu sudah ada pergeseran. Ada pergeseran dari segi teks, karena Islam kan terjaga dari teksnya, teks asli. Jadi para peneliti yang non Muslim pun mengakui ada perubahan di agama-agama terdahulu. Tapi yang jelas kitab-kitab dari Nabi ini itu tetap mengajarkan tauhid. Itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu itu Umar pernah datang sama Nabi, dia memperlihatkan potongan kitab Taurat, di hadis kan ada. Iya. Terus Nabi marah kan, apakah kau termasuk orang yang ragu hai Umar, gitu kata Nabi kan. Nabi marah, seandainya Musa hidup, niscaya dia akan ikut syariatku. Masya Allah. Gitu.
Jadi Nabi itu mengajarkan ketika dapat ada kitab dulu, potongannya atau ajaran Nabi, ada kita mendiamkan, ada jangan langsung menerima, jangan pula langsung menolak. Ada yang sifatnya tawakuf, karena ada yang memang ada kesamaan. Ada kesamaan. Jadi itu sikap. Ya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi yang mengaku pengikut Nabi terdahulu dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Yang menyuruh kan Tuhan yang satu. Nabi Isa alaihissalam pun dalam Al-Quran sudah jelas. Ketika Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku diutus kepada kalian untuk mengajarkan kitab Injil dan membenarkan kitab sebelumnya, Taurat. Dan akan ada Nabi sesudahku namanya Ahmad. Ya, min ba'di ismuhu Ahmad." Itu ya. Nah, dalam Al-Quran surah As-Saff itu ada. Jadi Nabi Isa mengabarkan bahwa kalau kalian beriman kepadaku, ikut Nabi yang terakhir nanti. Karena Nabi Muhammad pun mengakui, Nabi Isa juga mengabarkan tentang itu. Ya, kesambungan kan? Ada tartibnya di sini. Iya, saling itu. Posisinya seperti itu. Jadi makanya ada pembaharuan syahadat. Dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sekarang asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya untuk bisa selamat setelah Nabi Muhammad diutus, maka mereka harus syahadat. Ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah dari para nabi-nabi terdahulu kan, itu sudah dikabarkan. Jadi seperti itu pandangan Islam kepada mereka. Jadi terbagi dua ya, yang sebelum Nabi Muhammad dengan setelah Nabi Muhammad diutus. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka kalau masih tauhidnya murni, itu diakui mereka selamat. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, mereka tidak beriman kepada Nabi, berarti mereka juga sama halnya tidak beriman kepada kitab perintah agamanya terdahulu kan? Karena yang terdahulu mengabarkan ini Nabi Muhammad, kan begitu. Oke, ini terakhir Ustaz. Iya. Pertanyaan terakhir, bagaimana agama itu mengatur, Islam mengatur pengikut-pengikut Nabi terdahulu. Jadi dalam hubungan antar beragama. Iya. Jadi beragama dia. Kalau masalah keyakinan, masalah akidah, iya, di dalam sistem Islam contoh, Nabi Muhammad mempraktekkan di Madinah itu tidak boleh memaksa mereka untuk masuk ke dalam akidah Islam. Itu jadi zaman Nabi itu sudah ada agama juga. Agama mereka masih ada, mengaku pengikut Nabi Musa. Diatur dalam artian diberikan, tidak dilarang mereka mendirikan. Tidak dilarang. Jadi dalam Islam itu ada wilayah khusus. Jadi orang mau beribadah silakan, kemudian mau makan makanan sesuai agama mereka silakan. Nikah dengan agama mereka silakan, tidak ada larangan. Jadi kehidupan sesuai dengan agama mereka tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi di wilayah publik, wilayah masyarakat itu berlaku sistem Islam. Jadi dalam wilayah hukum-hukum umum itu hukumnya sama dengan orang muslim. Tapi orang Islam itu lebih sadis. Orang Islam yang tidak sholat itu kena sanksi. Tapi kalau mereka tidak sholat tidak apa-apa. Jadi lebih mana orang Islam itu susah ya dari sistem Islam. Kalau mereka misalnya mau minum khamar, mereka kan halal toh. Itu di wilayahnya doang silakan. Mau makan babi boleh, itu kan ajaran agama mereka. Tapi kalau orang Islam tidak bisa, disanksi mereka. Jadi makanan silakan gitu. Ada satu kisah kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Iya. Kisah pencurian baju besi. Yang dituduh itu di Madinah ya, dituduh mencuri itu orang Yahudi namanya kalau tidak salah Zaid ya. Dituduh orang Yahudi bilang bukan saya yang pencuri. Dia membela diri kan. Itu baju besi disimpan di karung tepung. Kemudian bukti ceceran tepung itu ada ke rumah si Yahudi ini. Sehingga dia dituduh, dia bilang bukan saya. Ini karung beras ini, tepung ini dari orang muslim. Dan ternyata turun ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallahu wa la takun kha'inin nas. Jadi inna sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab ini kepada engkau Muhammad. Kitab ini Al-Quran. Litahkuma bainan nas, agar engkau mengadili manusia. An-nas kan?
di antara manusia. Menurut apa? Bima anzalallah. Menurut apa yang Allah turunkan? Bima arakallah. Jadi ini sebenarnya pembelaan kepada orang Yahudi. Dia tidak bersalah. Yang ternyata pelakunya itu Fatimah, anak dari kepala suku yang berpengaruh di Madinah waktu itu. Dan ketahuan ternyata ini orang Yahudi selamat dari tuduhan. Islam itu tidak sembarang mentang-mentang dia Yahudi langsung dihukum, tidak. Ada mekanisme pembuktian, ada pengadilan, ada saksi. Tidak boleh sembarang main potong tangan, main bunuh, tidak boleh. Ada aturannya tuh, tidak boleh tolong juga. Jadi dia ini mau dihukum potong tangan sama Nabi, anak kepala suku yang berpengaruh, perempuan lagi. Mereka datang sama sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, lobi kata, supaya diringankan atau ada kebijaksanaan lah hukuman. Kemudian ada asbabul wurud kalau tidak salah ya. Jadi ini kalau tidak salah juga bisa jadi asbabun nuzul ayat ini. Ini ayat hadis ini kan sudah populer ya. Wahai demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah bi nafsi biyadihi. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah hukum itu ketika orang-orang yang berpengaruh melanggar tidak diterapkan hukum, yang orang-orang bawah, orang-orang rakyat yang melanggar diterapkan hukum. Sesungguhnya jika anakku Fatimah mencuri, saya aku sendiri akan potong tangannya. Jadi dulu itu yang menghancurkan kaum dulu itu sudah ada. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Berarti sudah ada sebelum yang bikin, dan itu Nabi bilang bikin hancur pada orang dulu. Yang menghancurkan. Sekarang masih ada begitu. Sekarang tinggal menunggu kehancuran kalau begitu. Di Indonesia soalnya begitu. Jadi orang Yahudi selamat. Tajam apa? Tajam. Ada kisah Nabi, kisahnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Ini masalah baju besinya Imam Ali itu kan hilang, jatuh, ditemukan oleh orang Yahudi. Setelah ditemukan, dia bilang ini saya punya, diklaim miliknya. Masuk pengadilan. Setelah di pengadilan, Imam Ali hanya bisa mendatangkan saksi itu cuma anaknya saja. Mereka kan tidak boleh satu. Sehingga Imam Ali kalah di pengadilan. Yahudi yang menang. Ini pengadilan Islam ya, Khalifah kalah. Yahudi menang. Hanya Yahudi itu dia masih Islam karena melihat keadilan hukum Islam. Jadi kira-kira seperti Islam memperlakukan mereka. Masalah keyakinan tidak ada pemaksaan, tapi jelas Islam dengan kafir itu jelas ada batasan, tidak ada campuran, tapi aturan umum itu rata. Karena keberagaman banyak agama itu bukan penghalang untuk menerapkan hukum Islam. Karena tadi akan ayatnya kan jelas, litahkuma bainan nas, an-nas itu manusia umum. Bukan, tidak ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan atau hadis atau apa hukum Islam hanya untuk orang Islam saja. Tidak semuanya. Hukum pidana semua manusia berlaku. Karena umat Islam maupun non-muslim itu sama-sama manusia, sama-sama punya nafsu, diciptakan oleh Tuhan yang sama, maka diatur oleh aturan yang sama. Gitu kira-kira. Masya Allah. Jadi alhamdulillah bertambah lagi ilmu kita di pertemuan kali ini. Jadi insya Allah kita akan bertemu kembali dengan Ustadz Husain Rahim ini di konten-konten saya selanjutnya. Dan alhamdulillah saya juga sudah paham ya, ada bertambah lagi ilmu saya tentang kenapa agama ini banyak sampai saat ini sudah banyak ya. Jadi jawabannya sudah kita ketahui bersama dengan adanya sejarah apa nabi-nabi terdahulu sampai yang sekarang. Insya Allah ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama pada teman-teman, keluarga kita, adik-adik kita yang sempat menonton video ini. Jadi jangan lupa di share, di like, dan di subscribe. Insya Allah mari kita saling melakukan hal-hal yang positif dalam mengisi kehidupan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di konten selanjutnya. Jadi akhir kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.